Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul My Lucky Encounter from the Game Turned into Reality. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Sekarang kita berada di kediaman Raven Margrave, di mana situasinya terlihat cukup suram karena tidak ada laporan apapun. Raven sangat kebingungan karena pasukan yang ia kirim tidak memberikan kabar dan seharusnya mereka sudah menyelesaikan operasinya. Para penasehat berspekulasi jika ada miskomunikasi atau mungkin teleportasi yang terburu-buru membuat mereka salah jalur. Raven menanyakan bagaimana soal mata-mata yang dikirim, tapi penasehat mengatakan jika mereka mungkin sudah ditangkap karena mereka tidak bisa menghubungi mereka sama sekali. Raven tidak percaya omong kosong yang disampaikan itu, tapi penasihat mengatakan hanya itu kemungkinannya mengingat Adrian berhasil menangkap Anna dan Cedric. Ditambah lagi, penasihat merasa jika semua pergerakan mereka sudah diatur oleh Adrian. Berpikir jika selama ini mereka sudah dipermainkan oleh Adrian, membuat Raven kebingungan untuk mencari cara untuk membalasnya. Untuk pertama kalinya, Raven begitu marah ketika menyadari jika selama ini ia bermain-main di telapak tangan seorang bocah yang seumuran dengan cucunya. Raven menanyakan bagaimana dengan mata-mata di kawasan pemukiman Lawrence, tapi penasihat mengatakan hal yang sama jika mereka tidak bisa dihubungi. Raven kemudian mendapatkan laporan jika sebuah artikel yang memberitakan wilayah Lawrence baru saja muncul 3 menit lalu. Ledakan benteng langit Lawrence dan Margrave tentunya menyisakan sampah yang sangat membahayakan karena jatuh dari langit. Namun pasukan Vanguard Lawrence telah bersiap sesuai dengan instruksi Adrian untuk mengamankan kota dari sisa ledakan. Vanguard Adrian yang sudah bersiap mulai membersihkan sisa-sisa atau bangkai benteng langit yang mulai jatuh ke kota. Penyelamatan kota Lawrence akibat ledakan itu tentunya membuahkan hasil yang cukup baik dan membuat platform media menyebarkan video mereka. Raven dan penasihat lainnya tidak bisa berkomentar apapun mengenai aksi Vanguard milik Adrian yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan politik. Penasihat melaporkan jika warga sebelumnya sudah dievakuasi 1 jam yang lalu dan terputusnya koneksi pasukan mereka tepat setelah benteng langit itu meledak. Ia juga menambahkan jika komunikasi sudah bisa dilakukan beberapa saat yang lalu dan ada pemberitahuan dari kastil kerajaan. Raven yang sangat marah sudah tidak mampu menahan amarahnya sampai menghancurkan mejanya sendiri karena sudah dipermalukan seperti itu. Semua orang yang berada di ruangan Raven tentunya sangat terkejut karena tuannya sudah tidak bisa mengendalikan amarahnya. Terlebih lagi, Raven menghancurkan barang-barang di sekitarnya dan sampai melemparkan kursi miliknya. Para penasehat yang melihat amukan Raven tidak ada yang berani menghentikannya karena tidak ingin kena masalah yang lebih buruk. Raven menanyakan berapa banyak bantuan yang bisa diberangkatkan dan penasehat mengatakan 75 Vanguard dan 1 benteng langit. Jika lebih dari itu akan melanggar hukum. Melihat dari videonya, Raven yakin jika benteng langit milik mereka tidak akan utuh setelah bom bunuh diri yang dilakukan menggunakan benteng langit Lawrence. Raven merasa Adrian seperti benar-benar tahu apa yang dilakukannya ke depan nanti. Tapi Raven yakin jika pergerakannya kali ini tidak akan bisa dihentikan oleh Adrian mengingat benteng langit mereka sudah dikorbankan. Penasehat kemudian memberikan laporan darurat dari keluarga kerajaan, di mana keluarga kerajaan melarang bangsawan lain untuk menggunakan kekuatannya melawan Lawrence. Pada titik ini, Raven merasa seperti sudah hampir mati langkah untuk menyerang Adrian dan mulai tertawa sendiri. Para penasehat merasa jika tuannya yang sedang tertawa seperti orang gila yang akan kehilangan kekuasaannya. Raven berkata, apakah mungkin ini adalah harga yang harus dibayar karena sudah meremehkan Adrian?
Jika dihitung, untuk membuat satu benteng langit dibutuhkan 15 triliun dan 50 miliar untuk satu set pasukan Vanguard. Terlebih, untuk perbaikan kerusakan dibutuhkan setidaknya 30 triliun. Raven tak menyangka jika kekuatan keluarganya yang sudah dikelola turun-temurun akan runtuh hanya karena satu kesalahan kecil. Raven menanyakan apakah komunikasi dengan keluarga Lawrence sudah bisa dilakukan dan penasehat mengiyakan. Raven kemudian menyuruh mereka untuk segera menghubungkannya dengan Adrian sekarang juga. Seperti yang kalian tahu, Elang Hitam adalah salah satu support milik Adrian yang sangat berguna seperti Arcia meskipun berbeda kegunaan. Jika Arcia adalah support yang serbaguna layaknya seorang manusia, maka Elang Hitam menjadi support pelengkap yang berfokus untuk dukungan. Terlebih lagi, Elang Hitam memiliki skill pertama untuk berbagi pandangan dan akan memiliki 4 skill lainnya tergantung levelnya nanti. Adrian yang sudah memata-matai Raven melalui Elang Hitam tentunya tahu jika Raven yang tidak tahu malu itu ingin menelponnya. Saat ini, Raven menelpon Adrian dengan mengatakan jika ia mengakui kemampuan Adrian, tapi ia masih tidak mau mengakui kekalahannya. Dan Adrian mengatakan tenang saja, karena balas dendamnya takkan berakhir sebelum Raven dan keluarganya hancur. Raven menanyakan apa maksudnya balas dendam, dan Adrian menjelaskan ia baru saja memberikan penghormatan pada Anna dan Cedric dengan membiarkan mereka menaiki benteng langit yang meledak. Raven mengatakan Adrian tidak tahu kengerian dunia ini hanya karena satu rencananya berhasil, dan Adrian mengatakan memang tidak tahu, tapi ia memang tidak takut pada Raven. Raven mengatakan jika ia pasti akan membalas penghinaan ini ribuan kali, dan Adrian berpikir Raven sudah tidak memperdulikan kematian Anna dan Cedric. Adrian rasa Anna dan Cedric sangat kasihan karena setelah bertindak sombong, mereka dibuang begitu saja seperti alat sekali pakai. Adrian kemudian menanyakan apakah Raven sekarang ada di lantai 80 kastilnya, tapi Raven tidak tahu maksudnya. Adrian mengatakan jika ia sudah menyiapkan sebuah hadiah untuknya dan sebentar lagi akan sampai sambil berharap Raven menyukainya. Raven yang masih tidak paham, benar-benar tidak tahu jika Elang Hitam milik Adrian sedang menuju gedung miliknya. Adrian memberitahu Raven jika ada sebuah sihir penghafal di mana sihir itu mengabaikan waktu merapal dan membuatnya bisa merapal 10 sihir secara bersamaan. Adrian sangat penasaran bagaimana perasaan Raven ketika mendapatkan 10 sihir penghafal dari Mage Circle 7 secara bersamaan. Adrian menambahkan jika kirimannya itu bisa dengan mudah menghancurkan sihir pelindung yang dibangga-banggakan oleh keluarga Margrave. Dikala Raven sedang sibuk mendengar omongan Adrian, 10 kiriman sihir penghafal dari Mage Circle 7 sudah berada di depan mata Raven bersama dengan para penasehatnya. Raven beserta penasehatnya sangat terkejut karena tak menyangka akan ada kiriman segila ini. Adrian mengatakan jika 10 kiriman itu adalah sihir ledakan dari seorang Mage Circle 7 dan semoga Raven menyukainya. Dengan begitu, Elang Hitam yang membawa 10 kiriman sihir penghafal mulai meluncurkan sihir ledakan api tepat di kastil milik Raven yang memiliki pertahanan tak terkalahkan. Mendengar Raven dan para bawahannya panik, membuat Adrian sangat senang karena pelindung kastil diambang kehancuran dan mereka harus melarikan diri. Adrian yang sibuk tertawa tentunya memberikan ucapan selamat dan mendoakan mereka supaya baik-baik saja. Setelah kekacauan yang dibuat Adrian dengan mengirimkan 10 sihir ledakan, kini William ingin melaporkan sesuatu pada Adrian. William melaporkan jika para wartawan sudah berkumpul semua di aula konferensi dan sedang menunggu Adrian. Adrian yang sedang berjalan keluar bersama pengawalnya tentunya disambut dengan hormat oleh semua pelayan di Kastil Lawrence. Namun bedanya saat ini, para pelayan itu kini memandang Adrian dengan rasa penuh ketakutan. Bukan karena Adrian telah melakukan sesuatu yang jahat pada para pelayan, tapi sebaliknya karena para pelayan sebelumnya sangat merendahkannya.
Adrian merasa ini sangat lucu karena mereka semua kini melihatnya dengan gemetaran karena rasa takut. Adrian akhirnya bisa keluar dari akting membosankannya untuk pura-pura bodoh dan mulai babak kedua dalam hidupnya yang indah.